Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elvis Fernando Tarantain, SPD MPD. Kali ini kita akan pelajari kembali materi-materi yang merupakan prasyarat atau dasar yang harus kita kuasai untuk mempelajari materi perbandingan trigonometri pada jenjang kelas 10 atau fase E. Materi-materi prasyarat tersebut yang akan kita bahas secara singkat mencakup 3 materi penting, yaitu teorema Pitagoras, rasio atau perbandingan, dan kesebangunan segitiga. Yuk, mari belajar bersama. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Yang pertama, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah teorema yang menjelaskan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Untuk memahami definisi ini, mari kita perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Segitiga siku-siku berikut ini, setiap sisinya diberikan lambang atau simbol masing-masing. Untuk sisi yang tegak, diberikan simbol A atau A kecil. Untuk sisi samping yang mendatar, diberikan simbol B. Kemudian untuk sisi miring diberikan simbol C. Sisi miring ini nama lainnya adalah hipotenusa. Menurut teorema Pitagoras, kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 90 derajat ini adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras ini, kita akan menentukan nilai atau panjang dari setiap sisi. Yang pertama, untuk sisi miring atau hipotenusa yang disimbolkan dengan huruf C atau C kecil ini. Sisi miring diperoleh dengan menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Atau dengan nama lain, sisi miring pangkat 2 diperoleh dari sisi tegak pangkat 2 tambah sisi alas atau sisi samping pangkat 2. Atau kita bisa menggunakan rumus lain, yaitu sisi miring sama dengan kita tarik akarnya dari hasil kuadrat itu, yaitu sisi miring sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Atau sekali lagi, C sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Itu adalah sisi miring untuk menentukan nilai atau panjang dari sisi miring atau istilahnya adalah hipotenusa. Berikutnya, untuk menentukan panjang sisi tegak, dapat kita gunakan rumus A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Atau sisi tegak pangkat 2 diperoleh dari sisi miring pangkat 2 dikurangi dengan sisi samping pangkat 2. Atau kita bisa gunakan rumus lain, yaitu sisi tegak sama dengan atau A sama dengan akar pangkat 2 dari sisi miring pangkat 2 atau C pangkat 2 kurang sisi samping pangkat 2 atau B pangkat 2. Itu adalah rumus untuk menentukan panjang sisi tegak. Kemudian untuk menentukan panjang sisi samping atau sisi alas ini, yang sisi mendatar ini diperoleh dengan menggunakan rumus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Atau dengan kata lain, sisi samping pangkat 2 diperoleh dari sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi tegak pangkat 2. Atau kita bisa menggunakan rumus lain, sisi samping diperoleh dari akar pangkat 2 dari sisi miring pangkat 2 kurang sisi tegak pangkat 2. Atau simbolnya B sama dengan atau B diperoleh dari akar pangkat 2 dari C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Guys, kalian bisa melihat dari keseluruhan rumus ini ternyata panjang sisi miring lebih panjang daripada kedua sisi yang lain, sehingga untuk sisi tegak dan sisi samping itu diperoleh dari sisi miring dikurangi dengan masing-masing sisi yang lain itu. Oke, untuk memahami rumus ini kita dapat memahaminya lebih jelas melalui contoh berikut ini. Nah, misalkan terdapat segitiga PQR siku-siku di Q. Jika diketahui panjang sisi PQ sama dengan 5 cm dan panjang sisi QR sama dengan 12 cm, maka tentukanlah panjang sisi PR. Nah, untuk menjawab soal ini, sebelumnya kita harus mengilustrasikan atau menggambar segitiga siku-siku yang dijelaskan atau diuraikan dalam soal tadi. Maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, terlihat di sini sisi yang akan kita cari adalah sisi miring atau hipotenusa.
Kalau yang diketahui sini, sisi tegaknya adalah sisi PQ yaitu 5 cm dan sisi samping adalah QR yaitu 12 cm. Sehingga yang akan kita cari adalah sisi miring. Bagaimana kita menentukan nilai atau panjang sisi miring ini? Kita bisa menggunakan rumus yang tadi. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, atau kita bisa gunakan C sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Rumus itulah yang akan kita gunakan untuk menentukan sisi miring. Oke, ini kita bisa lihat bahwa kalau PQ merupakan sisi tegak dan QR merupakan sisi samping, maka untuk mendapatkan sisi miring, yaitu dalam hal ini diberikan simbol panjangnya dari PR, maka PR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 tambah QR pangkat 2, atau kita balik, PQ pangkat 2 tambah QR pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2. Dalam hal ini, sisi tegak pangkat 2 tambah sisi samping pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2. Sehingga nilai yang diketahui PQ-nya adalah 5 cm, berarti 5 pangkat 2 tambah QR-nya tadi 12 cm, berarti 12 pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2. Hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25 ditambah dengan hasil pangkat 2 dari 12 pangkat 2 sama dengan 144. Sehingga 25 tambah 144 hasilnya adalah 169. Nah, 169 ini adalah nilai dari PR pangkat 2. Padahal yang akan kita cari adalah PR saja, bukan pangkat 2. Sehingga untuk mendapatkan PR saja atau panjang sisi PR ini, kita bisa menarik akar. Sehingga nilai dari PR adalah plus minus akar dari 169 yang merupakan hasil penjumlahan kuadrat kedua sisi yang lain tadi. Sehingga plus minus akar dari 169 hasilnya adalah plus minus 13. Artinya bisa kita gunakan plus 13 merupakan panjang dari PR atau minus 13 panjang dari PR. Namun untuk panjang hipotenusa ini mustahil kalau panjangnya adalah minus. Maka panjang hipotenusa tidak boleh negatif, sehingga nilai PR atau yang dalam hal ini adalah sisi miring atau hipotenusa ini yang memenuhi plus minus 13 memenuhi panjang PR ini adalah 13 cm. Kita ambil yang positifnya saja. Berarti yang memenuhi adalah hanya 13 atau plus 13 cm. Minus 13 kita tidak pakai. Walaupun ini ada dua kemungkinan. Tapi hanya yang bisa memenuhi adalah 13 karena sekali lagi panjang hipotenusa itu tidak boleh negatif. Oke, kita lanjut. Apa sih akibat dari teorema Pythagoras? Nah, akibat dari teorema Pythagoras ini membuat beberapa hal terjadi. Yang pertama, jika kita mengkuadratkan kedua sisi, lalu kita jumlahkan sisi yang lain, misalkan jika A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu nilainya sama dengan C pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Akan tetapi, jika hasil dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu nilainya lebih dari C pangkat 2 atau sisi miring pangkat 2, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku, tetapi segitiga tumpul sesuai dengan tampilan gambar yang ada. Kemudian akibat yang ketiga adalah jika hasil dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 atau sisi tegak pangkat 2 ditambah dengan kalau di gambar ini sisi sampingnya A, maka sisi samping pangkat 2 tambah sisi tegak pangkat 2, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ini kalau nilainya kurang dari C pangkat 2 atau sisi miring pangkat 2, maka segitiga tersebut juga bukan segitiga siku-siku, tetapi segitiganya adalah segitiga lancip. Terlihat dari gambar yang terbentuk. Oke, itu adalah teorema Pythagoras, dan di mana dari akibat ini dari ketiga akibat ini membuat dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata
teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja, sehingga untuk segitiga-segitiga yang lain tidak dapat diberlakukan, karena teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Sesuai dengan syarat tadi bahwa A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu nilainya harus sama dengan C pangkat 2. Atau sisi samping pangkat 2 tambah sisi tegak pangkat 2 itu nilainya harus sama dengan sisi miring pangkat 2. Maka itu yang menjadi syarat bahwa teorema ini atau teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, untuk teorema Pythagoras boleh kita tinggalkan, kita lanjut di materi yang kedua, yaitu rasio atau perbandingan. Nah, rasio adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Nah, baik, kita akan lihat contoh berikut ini. Kalian boleh lihat gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini ada dua gambar, yaitu gambar pohon dan gambar penggaris. Nah, untuk gambar pohon terlihat di sini ada gambar pohon dan bayangannya. Gambar pohon diberikan simbol P, bayangannya diberikan simbol BP. Kemudian untuk penggarisnya diberikan simbol R dan bayangan penggarisnya diberikan simbol BR. Nah, kita akan melihat rasio atau perbandingan dari kedua gambar ini. Nah, misalkan begini, diketahui nilai perbandingan tinggi penggaris dengan pohon adalah 1:100. Artinya bahwa 1 cm pada penggaris itu mewakili 100 cm pada pohon. Nah, jadi jika tinggi penggarisnya 3 cm dan tinggi bayangan dari penggaris tersebut adalah 6 cm, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tinggi pohon adalah 300 cm dan tinggi bayangan pohon adalah 600 cm. Oke, sudah dipahami? Ya. Oke, baik. Nah, apa syarat bahwa dua segitiga dapat memenuhi syarat kesebangunan? Nah, tadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rasio atau perbandingan. Nah, rasio atau perbandingan ini kemudian kita bawa ke konsep kesebangunan segitiga, materi prasyarat yang ketiga. Nah, syarat dua segitiga dikatakan memenuhi syarat kesebangun itu jika memenuhi dua hal, yaitu yang pertama, ketiga sudut pada segitiga itu harus sama besar. Jadi, masing-masing sudut pada dua buah segitiga itu, antara misalkan segitiga A dan segitiga B, masing-masing sudut yang punya posisi sama harus punya besarnya sama. Nah, syarat yang kedua, ketiga sisi segitiga dia sebanding atau mempunyai nilai rasio yang sama. Ini yang tadi kita pelajari di materi prasyarat yang kedua sebelumnya. Nah, untuk lebih memahami syarat ini kita lihat ada dua contoh. Contoh yang pertama nih, ada segitiga, ada dua buah ya, segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, yang segitiga besarnya terletak pada segitiga ABC, sedangkan segitiga yang kecilnya adalah segitiga ADE. Kalian dapat memperhatikan bahwa tadi dua syarat ini terpenuhi ataukah tidak ketika kita memperhatikan bahwa jika sudut dari kedua segitiga itu, ketiga sudut pada kedua segitiga itu harus sama besar. Begitu pula sisi segitiga harus sebanding, mempunyai nilai rasio yang sama. Nah, kalau dilihat, misalkan untuk sudutnya, kalau di sudut siku-siku yang untuk segitiga ABC, siku-sikunya kan ada di B. Nah, besarnya kan pasti 90 derajat, karena tentu segitiga siku-siku selalu 90 derajat. Nah, terlihat juga untuk segitiga ADE, besar sudutnya adalah juga 90 derajat karena dia bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kemudian, itu syarat pertama sudah bisa terpenuhi. Kita lihat juga bahwa besar sudut
segitiga ABC di sudut A juga sama besarnya dengan sudut A pada segitiga ADE. Begitu pula besar sudut pada sudut C dengan sudut E pada kedua segitiga ini. Jadi segitiga ABC besar sudut C-nya sama dengan besar sudut E pada segitiga ADE. Sehingga ini dua buah segitiga ini dikatakan sebangun. Nah, kita lihat contoh yang lain. Misalkan kalau tadi contohnya segitiga di dalam segitiga. Tapi ini segitiganya dipisah, yaitu segitiga yang kecilnya diberikan nama segitiga MNO dan segitiga yang besarnya diberi nama segitiga QRS. Nah, ini juga merupakan segitiga sebangun. Kenapa? Karena terlihat dari gambarnya kedua segitiga ini sama-sama disebut segitiga siku-siku. Karena tentunya kalau kita lihat besar sudutnya, besar sudut di sudut R pada segitiga QRS besarnya 90 derajat, begitu pula dengan sudut N pada segitiga MNO. Begitu pula sudut Q-nya dengan sudut M sama besar, dan sudut S dengan sudut O pada kedua segitiga ini sama besar. Nah, perbandingannya kalau kita lihat rasionya di sisi miring MO itu 5 cm itu berbanding dengan sisi miring QS pada segitiga QRS. Begitu pula dengan sisi NO 3 cm dan RS 6 cm, MN 4 cm dan QR 8 cm. Ada perbandingannya. Jadi di sini perbandingannya 5:10 untuk sisi miring, sisi alasnya atau sisi depannya sisi sampingnya NO 3 berbanding dengan RS-nya 6 cm, sedangkan MN-nya 4 cm berbanding QR 8 cm. Nah, 3 materi penting ini sudah kita bahas secara singkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya untuk mempelajari materi perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari di jenjang kelas 10 ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini ke siapapun yang membutuhkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.